Selamat siang. Perkenankan saya Jessica Sinaga, mahasiswi dari Fakultas Magister Hukum UKI angkatan 2022-2023. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Napitupulu selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perbankan, Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan karena telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video mengenai industri keuangan non-bank. Semoga video ini bermanfaat. Mengangkat topik tentang pegadaian. Pendahuluan, industri keuangan non-bank, IKNB, merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Dulu disebut Lembaga Keuangan Bank, bukan bank, LKBB, yang didirikan pada tahun 1972, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 garing MK garing Romawi 4 garing 1972. Di mana tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk dari industri keuangan non-bank adalah pegadaian. Dan fakta menarik tentang pegadaian sebagai berikut. Pertama, Pegadaian mempunyai 4.000, kurang lebih 4.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, Pegadaian merupakan badan usaha milik negara dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pegadaian sendiri memiliki platform digital yang bisa diakses ataupun di-download, baik di Apple Store atau di Google Play, atau ke website resminya di Pegadaian Digital Service di www.digital.pegadaian.co.id. Dan Pegadaian memiliki tautan di website, di Twitter @pegadaian, di Instagram pegadaian_id, serta LinkedIn di PT Pegadaian. Selain itu, Pegadaian mempunyai YouTube yang official bergabung pada 30 Agustus 2018, di mana YouTube ini menginformasikan mengenai seputar Pegadaian, berita harian yang bisa diakses oleh siapapun. Dan pembahasan mengenai Pegadaian terdiri dari definisi, landasan hukum, dan produk-produk dari Pegadaian. Definisi gadai. Sebuah transaksi yang dilakukan di Indonesia dijalankan oleh perusahaan perseroan Pegadaian, di mana tugas pokok Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan, Perjan. Pegadaian menjadi perusahaan umum, Perum Pegadaian, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Perum Pegadaian, kemudian membentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan. Landasan hukum gadai konvensional di Indonesia. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. Yang kedua, Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut adalah screenshot dari laman website Pegadaian. Bisa kita lihat ada produk dan layanan, ada pinjaman gadai, pinjaman non-gadai. Dan kita bahas tentang produk Pegadaian, terdiri dari produk utama, produk syariah, kemudian ada investasi emas, dan produk lainnya. Produk utama terdiri dari KCA, kredit cepat dan aman. Yang kedua, Krasida. Selanjutnya ada Kreasi. Dan produk syariah terdiri dari RAHN, Amanah, Arum, Arum Haji. Sedangkan investasi terdiri dari logam mulia, tabungan emas, konsinyasi emas. Dan produk lainnya ada Pegadaian Remittance, multi pembayaran online, MPO, pembayaran sewa gedung, jasa sertifikasi mulai, jasa taksiran, serta jasa titipan. Produk utama. Pertama,
Kredit cepat dan aman adalah kredit dengan sistem gadai diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Langkahnya mudah, ada 3 langkah. Pertama, nasabah datang ke cabang pegadaian terdekat dengan membawa jaminan dan kartu identitas. Kemudian, barang jaminan yang dibawa akan ditaksir oleh penaksir, yaitu petugas pegadaian. Setelah ditaksir, petugas menyampaikan jumlah pinjaman, jumlahnya, dan akan diterima oleh nasabah secara tunai ataupun transfer. Kedua, Krasida, yaitu kredit angsuran bulanan diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas atau barang kendaraan bermotor. Yang ketiga ada kreasi, kredit berupa angsuran bulanan, diberikan juga kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan. Artinya, kendaraan dapat digunakan, yang digadai hanya bukti kepemilikan. Produk syariah terdiri dari RAHN, Amanah, Arum, dan Arum Haji. RHHN adalah pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Prosesnya cepat, aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, handphone atau smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Ada amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Dan produk ketiga, Arum, pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa BPKB atau emas, atau kendaraan yang masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang keempat, Arum Haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran naik haji. Yang ketiga, produk investasi emas, terdiri dari mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. Pertama, mulia, ya berupa layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan prosesnya sangat mudah. Yang kedua, tabungan emas, di mana berupa layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, konsinyasi emas, merupakan layanan titip jual emas batangan di pegadaian, sehingga menjadi aman. Dan produk lainnya, ada pegadaian remittance, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan remitten berskala nasional dan internasional. Yang kedua, ada multi pembayaran online atau MPO, berupa layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Persewaan gedung, berupa layanan sewa auditorium dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni. Keempat, ada jasa sertifikasi mulai, yaitu jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keasliannya, kualitas, serta spesifikasi lainnya. Yang kelima, ada jasa taksiran, berupa layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta, perhiasan emas, berlian, atau batu bara, batu permata. Yang keenam, ada jasa titipan, di mana merupakan layanan berupa titip barang berharga, sebagai perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Atau dalam dunia perbankan, biasanya disebut dengan safe deposit box. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat hal-hal yang kurang atau tidak berkenan. Kiranya saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Salam.